Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pokok pembahasan untuk pelajaran hari ini yaitu yang pertama, konsep persamaan linier dua variabel. Yang kedua, penyelesaian dari persamaan linier dua variabel. Yang ketiga, membuat grafik dari persamaan linier dua variabel. Yang keempat, sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang kelima, tentang penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Oke, jadi sebelumnya kita ingat terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang ketika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Dan bentuk umum persamaannya itu memiliki dua variabel. Nah, tapi sebelum itu kita ingat dulu. Kita juga pernah belajar tentang persamaan linear satu variabel, yaitu suatu persamaan yang memiliki variabel berjumlah 1. Seperti itu ya. Oke, contohnya seperti ini. Ada harga 3 buku tulis dikurangi harga 2 pensil itu sama dengan 2.500. Harga 1 pensil itu yaitu Rp1.000. Nah, kita bisa misalkan harga 1 buku tulis adalah X, sehingga kita peroleh suatu persamaan linear satu variabelnya yaitu 3X dikurangi 2000 sama dengan 2500. Nah, satu contoh lagi. Misalkan umur Mia 6 tahun lebih tua dari umur Beni. Hari ini Beni genap berumur 5 tahun. Nah, kita bisa misalkan umur Mia sebagai Y, sehingga kita peroleh persamaan Y dikurangi 6 sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita masuk pada variabel. Apa sih variabel itu? Kita sudah belajar banyak tentang persamaan linear satu variabel, lalu persamaan garis lurus, dan itu punya variabel-variabel tertentu. Nah, variabel apa sih? Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu objek yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Huruf X, huruf Y gitu. Jadi variabel itu bisa berubah-ubah. Huruf-hurufnya bisa berubah seperti itu. Dan nanti akan kita cari nilai dari huruf-huruf tersebut. Lalu apa sih persamaan linear dua variabel? Nah, tadi persamaan linear dua variabel itu sebenarnya kita sudah belajar di persamaan garis lurus. Karena persamaan garis lurus itu memiliki dua variabel, yaitu X dan Y, seperti itu ya. Nah, jadi pengertiannya, persamaan itu adalah sesuatu yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Lalu, linear di sini itu berarti pangkat tertinggi dari variabel yang ada itu adalah 1. Dan ada pengertian dua variabel ya, berarti ada dua variabel berbeda, misalkan X dan Y, seperti itu. Nah, jadi persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang memiliki dua variabel berbeda dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan membedakan mana sih yang termasuk persamaan linear dua variabel dan mana sih yang bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel itu contohnya seperti ini. Ada variabel X, ada variabel Y. Ada variabel A, ada variabel B. Nah, contoh-contohnya itu adalah 2X plus 3Y sama dengan 10. X min 2Y min 6 sama dengan 0. Y sama dengan X plus 1. 3A plus 2B sama dengan 14. Jadi bentuk-bentuk ini itu berbeda, tetapi variabelnya 2, yaitu X dan Y, X dan Y.
Y dan X, dan A dan B, seperti itu. Lalu selanjutnya itu persamaan linear dua variabel yang bukan. Nah, yang bukan persamaan linear dua variabel itu contohnya adalah seperti ini. Ada pangkatnya. Tadi kita sudah belajar linear, artinya pangkat tertingginya adalah 1. Sedangkan di sini pangkat tertingginya 2, berarti dia bukan persamaan linear dua variabel. Lalu yang ini, itu hanya ada variabel X. Jadi dia bukan persamaan linear dua variabel, melainkan persamaan linear satu variabel. Lalu yang ini 2y plus 4 plus y kuadrat. Nah, ini ada pangkat 2-nya. Jadi dia bukan persamaan linear dua variabel. Dan yang ini juga sama, ada pangkat tertingginya 2, sehingga bukan persamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya tentang yang kedua, penyelesaian dari persamaan linear dua variabel, PLDV gitu ya. Nah, langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel itu adalah yang pertama, kita masukkan nilai X ke persamaan untuk memperoleh nilai Y. Kita substitusi nilai X untuk dapat nilai Y. Nah, kemudian diperolehlah pasangan berurutan X, Y. Nah, pasangan-pasangan berurutan X, Y itu ketika kita masukkan X, itu adalah himpunan penyelesaian dari PLDV. Oke, contohnya nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X plus Y sama dengan 6. Nah, misal nih, untuk X sama dengan 0, kita substitusikan X-nya 0. Jadi 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 6, dan kita peroleh Y sama dengan 6. Di sini X, Y-nya yaitu ketika X 0, Y-nya sama dengan 6. Lalu selanjutnya untuk X sama dengan 1. Kita substitusi 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan 6. Nah, kita peroleh Y sama dengan 4. Nah, himpunan pasangan berurutannya 1,4. Dan permisalan yang ketiga, kita misalkan X sama dengan 2. Dan kita peroleh Y sama dengan 2 juga. Jadi kita peroleh himpunan pasangan berurutan ini semua itu sebagai himpunan penyelesaian. Dan kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu 0,6, 1,4, 2,2, dan seterusnya. Kita bisa bebas memasukkan nilai-nilai X seperti itu. Oke, selanjutnya grafik persamaan linear dua variabel. Nah, sebenarnya kita kemarin juga sudah membahas tentang persamaan garis lurus. Di situ ada suatu grafik, gambar grafik gitu ya. Itu adalah grafik persamaan linear dua variabel. Tapi kita ulang lagi, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita tentukan X-nya. Kita misalkan 0, 1, 2, dan seterusnya seperti itu. Lalu setelah kita memperoleh nilai X dan Y, himpunan penyelesaian seperti tadi, kita buat koordinat kartesius, dan kita buat titik-titik dari himpunan penyelesaian yang sudah ada ke dalam koordinat. Nah, sehingga nanti titik-titik tersebut bisa kita tarik garis lurus. Nah, itu adalah grafik dari persamaan linear dua variabel. Contohnya kita lihat dari contoh sebelumnya ya. Grafik persamaan 2X plus Y sama dengan 6. Tadi kita sudah memperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 0,6, 1,4, 2,2, dan seterusnya. Gambarnya adalah seperti ini. Misalkan 0,6 di sini sebagai titik A, lalu 1,4 di sini sebagai titik B, dan 2,2 di sini sebagai titik C. Kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah grafik atau gambar dari persamaan linear dua variabel. Nah, jadi grafiknya itu berbentuk satu garis lurus ya. Dan himpunan penyelesaiannya itu adalah
titik-titik yang ada di sepanjang garis ini. Seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, tentang sistem persamaan linear dua variabel. Beda ya, ada kata sistem di sini. Nah, apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu? Nah, sistem persamaan linear dua variabel biasa kita singkat SPLDV ya. Itu adalah suatu sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dua variabel di mana antara variabel-variabelnya saling terkait. Nah, jadi variabel yang ada pada persamaan linear dua variabel pertama akan berkaitan dengan variabel yang ada pada persamaan linear dua variabel yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua persamaan ya, ada dua persamaan linear dua variabel, x, y, dan di sini juga variabelnya x dengan y. Berarti antara persamaan pertama dengan persamaan kedua itu saling terkait. Selanjutnya, nah kalau ini itu bukan SPLDV. Kenapa? Karena pada persamaan pertama di sini variabelnya adalah x dan y. Tapi persamaan yang kedua variabelnya adalah a dan b. Jadi antara persamaan 1 dengan persamaan 2 mereka tidak saling terkait gitu. Yang ketiga ini ada variabel p dan q. Dan persamaan yang kedua juga variabel p dan q sehingga antara persamaan 1 dan kedua ini variabelnya saling terkait. Jadi kita bisa simpulkan dia merupakan SPLDV. Jadi sistem itu seperti gabungan gitu ya, gabungan dari persamaan 1 dengan persamaan 2 gitu. Nah, kalau ini dia juga jelas bukan SPLDV karena x kuadrat ada y kuadrat ini jelas-jelas bukan persamaan linear dua variabel. Jadi tidak bisa kita bikin sistem gitu, tidak bisa kita gabungkan. Oke, selanjutnya penyelesaian nih. Penyelesaian dari SPLDV. Gimana sih cara menyelesaikan SPLDV? Jadi, cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV itu ada beberapa metode. Yang pertama ada metode grafik. Yang kedua metode substitusi. Yang ketiga metode eliminasi. Dan yang keempat metode gabungan. Nih, gabungan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian atau SPLDV dengan metode grafik. Nah, ini itu sebenarnya sama aja dengan kita membuat grafik dari persamaan linear dua variabel. Tapi dalam grafik tersebut itu nanti terdiri dari dua persamaan linear dua variabel. Nah, nanti kita akan memperoleh yang namanya titik potong antara persamaan 1 dengan persamaan 2, seperti itu. Jadi kalau persamaan linear dua variabel itu himpunan penyelesaiannya adalah berupa garis lurus. Himpunan penyelesaiannya adalah titik-titik yang ada dalam garis tersebut. Nah, tapi kalau SPLDV itu adalah himpunan penyelesaiannya berupa titik potong. Jadi, antara persamaan dari persamaan pertama dengan persamaan kedua itu dia akan memiliki titik potong, akan berpotongan di satu titik. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya, seperti itu. Oke, nih selanjutnya menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode substitusi. Jadi, metode substitusi itu adalah metode dengan cara mensubstitusikan salah satu persamaan ke persamaan lain. Jadi kita punya dua persamaan yang saling terkait tadi, salah satu persamaannya kita masukkan ke persamaan lainnya, seperti itu. Lalu untuk metode eliminasi. Metode eliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi untuk lebih mudah kita akan menghilangkan salah satu variabel sehingga kita mendapatkan variabel yang lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah metode gabungan. Metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi.
Jadi untuk yang lebih mudah nih, cara paling mudah itu dengan cara kita hilangkan terlebih dahulu salah satu variabel yang ada, lalu kita kan memperoleh satu variabel nih yang lainnya. Nah, variabel yang kita peroleh tersebut kita masukkan ke dalam salah satu persamaan dan kita akan memperoleh kedua variabel gitu ya, nilai dari X dan nilai dari Y. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang contoh dari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 9 dan x min 2y sama dengan 1. Dengan metode substitusi, nah kita ubah salah satu persamaan, kita pilih, tapi yang lebih mudah itu adalah persamaan kedua ya. Karena di sini koefisiennya dari x cuma 1 gitu. Jadi kita akan lebih mudah. X min 2y sama dengan 1. Kita ubah menjadi X sama dengan 2Y plus 1. Nah, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan satunya, yaitu persamaan 2X plus 3Y sama dengan 9. Kita gantikan X-nya ya, menjadi 2 dikali 2Y plus 1 plus 3Y sama dengan 9. Lalu kita peroleh, kita kalikan 4Y plus 2 plus 3Y sama dengan 9. Kita kelompokkan menjadi 7Y sama dengan 9 dikurangi 2 dan kita peroleh hasil Y-nya itu adalah sama dengan 1. Nah, kita memperoleh Y. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y tadi ke dalam persamaan ini atau ke dalam salah satu persamaan, tapi akan lebih mudah jika dimasukkan ke persamaan pertama yang sudah kita ubah. Hasilnya menjadi X sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sehingga kita peroleh X-nya adalah sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya X, Y-nya yaitu 3,1 seperti itu. Oke, yang kedua, contoh yang kedua nih. Ani membeli 3 buku dan 2 pensil seharga 11.500. Nina membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga 16.000. Berapa harga 1 buku dan 1 pensil tersebut? Kita gunakan metode eliminasi. Pertama, kita buat dulu model matematikanya. Di sini kita misalkan harga 1 buku adalah X dan harga 1 pensil adalah Y. Model matematikanya menjadi 3X plus 2Y itu sama dengan 11.500 dan 4X plus 3Y sama dengan 16.000 seperti itu. Lalu kita peroleh persamaan satunya 3X plus 2Y sama dengan 11.500 dan persamaan 2-nya adalah 4X plus 3Y sama dengan 16.000. Kita eliminasi persamaan 1 dengan 2 dengan menghilangkan X. Ketika kita ingin menghilangkan X berarti koefisien dari X-nya itu harus sama. Jadi bagaimana caranya? Nah, persamaan pertama kita kalikan dengan 4 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Gitu. Jadi kita akan mencari seperti mencari KPK. Gitu. Jadi kita peroleh 3 kali 4 12X gitu ya. 2 kali 4 8Y dan seterusnya. Nah, kemudian setelah sudah kita bisa hilangkan, berarti kita kurangkan menjadi 0. Lalu 8Y dikurangi 9Y sama dengan negatif Y. Terus sama dengan ini dikurangkan menjadi negatif 2000. Dan kita peroleh Y-nya sama dengan 2000. Oke, selanjutnya kita lakukan eliminasi untuk menghilangkan Y. Nah, karena Y yang akan kita hilangkan, berarti kita kalikan persamaan pertama dengan 3 dan persamaan kedua dengan 2 sehingga diperoleh seperti ini. Dan kita bisa menyimpulkan nilai X-nya sama dengan 2500. Jadi
harga satu buku adalah Rp2.500 dan harga satu pensil adalah Rp2.000. Selanjutnya, seorang tukang parkir memperoleh uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 motor. Lalu 4 mobil, 2 motor itu 18.000. Nah, pertanyaannya, kalau ada 20 mobil dan 30 motor nih, berapa uang yang akan dia peroleh? Kita gunakan metode gabungan ya, metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, kita buat terlebih dahulu model matematikanya. Kita misalkan biaya parkir mobil itu X, biaya parkir motor itu Y. Lalu kita peroleh 3X plus 5Y sama dengan 17.000 dan 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Oke, persamaan pertamanya itu adalah 3X plus 5Y sama dengan 17.000 dan persamaan keduanya adalah 4X plus 2Y sama dengan 18.000. Nah, fungsi tujuannya itu adalah 20X ditambah 30Y karena yang akan kita cari adalah uang yang dia peroleh ketika uang parkirnya itu 20 mobil dan 30 motor, seperti itu ya. Kita lakukan eliminasi persamaan 1 dengan 2 untuk menghilangkan nilai X. Nah, kita kalikan persamaan 1 dengan 4 dan kita kalikan persamaan kedua dengan 3. Kita peroleh hasil seperti ini dan kita kurangkan hasilnya yaitu 14Y sama dengan 14.000 sehingga Y sama dengan 1.000. Setelah kita lakukan eliminasi, kita substitusikan Y yang sudah kita peroleh ke salah satu persamaan. Bisa ke persamaan pertama, bisa juga ke persamaan kedua. Nah, kita substitusi ke persamaan pertama ya, kita coba. Sehingga 3X ditambah 5 dikali 1.000 sama dengan 17.000. Nah, 3X sama dengan 17.000 dikurangi 5.000 sama dengan 12.000. Jadi, X-nya adalah 4.000. Jadi banyak uang yang ia peroleh adalah 20 kali 4.000 ditambah 30 dikali 1.000 sama dengan Rp110.000. Seperti itu. Oke, kita masuk ke metode selanjutnya, metode terakhir yaitu metode grafik. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6. Nah, pertama kita gambar salah satu persamaan dulu ya. Nanti akan kita gambar kedua persamaannya nih. Nah, persamaan pertama nih, titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y-nya harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka X-nya adalah 4. Jadi titik potongnya yaitu 4,0. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y syaratnya X-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0 dan kita peroleh Y sama dengan 4. Sehingga titik potongnya yaitu 0,4. Selanjutnya, persamaan yang kedua, X plus 3Y sama dengan 6. Nah, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. Maka, kita peroleh X plus 0 sama dengan 6 dan X sama dengan 6. Jadi, titik potongnya adalah 6,0 gitu ya. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya yaitu X-nya yang harus sama dengan 0. Kita substitusi X-nya 0 dan kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Jadi, titik potongnya adalah 0,2. Nah, lalu kita gambarkan dalam sumbu koordinat ya, menjadi seperti ini. Nah, yang biru ini adalah dari persamaan 1 tadi, titiknya yaitu 0,4 dan 4,0. Kita gabungkan dua titik tersebut menjadi satu garis lurus seperti ini. Dan selanjutnya, persamaan yang kedua juga kita gambarkan menjadi yang merah seperti ini. Nah, antara garis pertama dengan garis kedua itu ada titik potong atau bertemu dalam satu titik gitu ya. Nah, di sini yaitu titik A. Kalau kita paskan ya sesuai garis-garis dalam sumbu koordinat ini, kita peroleh titik
temunya, titik potongnya yaitu 3,1. Jadi berdasarkan penyelesaian dengan metode grafik, diperoleh titik potong A yaitu 3,1 sehingga himpunan penyelesaian dari SPLDV ini adalah 3,1. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian untuk materi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.